Baik, selamat pagi teman-teman. Terkait dengan pertemuan kita kali ini, Pak Fredik akan menjelaskan mengenai kedudukan, fungsi dan arti Pancasila. Terkait dengan kedudukan, fungsi dan arti Pancasila, Pak Fredik mengkaji lebih dulu terkait dengan dasar negara. Nah, teman-teman, terkait dengan dasar negara, yang mana teman-teman juga sudah tahu bahwa dasar negara Indonesia ialah Pancasila. Nah, terkait dengan dasar negara Indonesia ialah Pancasila, secara historis Pancasila disidangkan pada sidang BPUPK yang pertama, yang mana kurang lebih ada beberapa tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara, yakni ada usulan dari Yamin, ada juga dari Supomo, dan juga ada dari Soekarno. Namun perlu teman-teman tahu bahwa untuk rumusan Pancasila belum final pada 1 Juni itu atau pada sidang BPUPKIB yang pertama itu, namun masih dilanjutkan pada 22 Juni sehingga ada rumusan pada Piagam Jakarta, dan setelahnya juga belum final sehingga masih dilanjutkan pada sidang PPKI yang pertama pada 18 Agustus itu, dan baru disahkan atau diresmikan pada 18 Agustus 1945. Itu secara historisnya. Nah, setiap negara wajib untuk memiliki dasar negara seperti Pancasila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya teman-teman, bagian yang kedua terkait dengan pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya bahwa Pancasila memberikan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi setiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan atau mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga memberi arahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik teman-teman, bagian yang ketiga terkait dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia artinya bahwa memberikan corak, memberikan ciri khusus bagi bangsa Indonesia, sehingga terkait dengan bagian ini menjelaskan bahwa Pancasila tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Namun Pancasila menjadi milik bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oke, teman-teman, bagian yang keempat terkait dengan kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila, Pak Fredik mengambil yang bagian yang keempat terkait dengan perjanjian luhur rakyat Indonesia. Nah, terkait dengan perjanjian luhur, artinya bahwa Pancasila merupakan kajian atau perjanjian luhur seluruh masyarakat Indonesia yang mana digali dari kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya bagian yang kelima, teman-teman, terkait dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Artinya bahwa semua hukum yang berlaku di negara Indonesia menjadi acuan atau jadi pedoman dari Pancasila. Artinya bahwa dalam penyusunan undang-undang, dalam penyusunan konstitusi harus mengacu pada Pancasila sehingga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau yang sering disebut sebagai konvensional itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena kita jadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Nah, teman-teman, terkait dengan sumber hukum juga bagian yang keenam, yakni terkait dengan ideologi nasional. Nah, untuk bagian yang terakhir ini terkait dengan ideologi, Pancasila merupakan ideologi bangsa sehingga dipandang sebagai suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat masyarakat Indonesia terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya bahwa untuk mengkaji Pancasila ini diambil dari kebudayaan atau adat istiadat masyarakat Indonesia sehingga mencakup semua. Mengapa demikian? Karena dalam bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam, baik itu beraneka ragam agama, beraneka ragam sosial budaya, dan suku bangsa dan lain-lain, sehingga dalam kajian terkait dengan Pancasila sudah diambil dari keberagaman itu atau dari keanekaragaman terkait dengan adat istiadat, sosial budaya, sehingga sudah menjiwai semua dan kita jadikan Pancasila sebagai dasar negara.
Oke, teman-teman, sekian dari penjelasan Pak Fredrik. Untuk detailnya, teman-teman pelajari di buku PKN kelas 8 yang mana ditulis oleh Yuyus Kardiman dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Sekiranya demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.